Iya, kemudian saya akan bertanya kepada Prof. Nidom, tapi sambil saya sapa juga, saya ada tambahan narsum lagi nih Bupati Tangerang, Pak Zaki. Selamat malam, Assalamualaikum. Selamat malam, Mbak. Iya, ditahan Waalaikumsalam. dulu ya Pak Zaki ya, karena saya mungkin ke Ya, Prof. Nidom. Prof, kalaulah memang permasalahannya bahwa virus tidak akan menjangkiti manusia, memang aktivitasnya harus dibatasi, itu artinya bahwa PSBB ini atau apapun yang membatasi kegiatan memang akan dilakukan selama-lamanya, jadi tidak akan ada harapan lagi untuk apa new normal seperti itu. Bagaimana, Prof? Jadi artinya virus ini pasti ada satu batas titik selama memang hostnya itu, inangnya itu bisa dibatasi. Oleh karena itu PSBB atau lockdown itu kan salah satu upaya untuk membatasi pertemuan antara satu orang dengan orang lain. Karena virus ini kalau sampai menular kepada orang yang lain, maka dia berubah bentuk, berubah lagi bentuk. Oleh karena itu dilakukan suatu pembatasan. Nah, pembatasan ini tidak akan berlangsung lama, selama seluruh komponen ini mentaati terhadap pembatasan itu, virus itu lama-lama menjadi menurun, jadi viral load-nya akan jadi turun. Tetapi kalau saya melihat perbincangan, saya tidak begitu mengerti tentang aspek-aspek keadministrasian daerah. Kalau saya melihat tadi semua berdasarkan dinamika dari masing-masing daerah, sementara DKI, saya anggap ini second wave dari DKI, adalah gelombang kedua dari DKI. Saya tidak yakin bahwa DKI akan berhasil lagi seperti first wave yang lalu, jadi PSBB yang lalu, karena tidak ada dukungan yang seragam dengan bahasa yang sama, minimal seluruh Pulau Jawa itu harusnya mempunyai gerakan yang sama. Apapun risiko dari masing-masing daerah bisa ditanggung bersama-sama. Jadi ini bukan persoalan daerah, tapi persoalan nasional. Oke, baik, ditahan dulu Prof, karena saya akan bertanya kepada untuk Tangerang seperti apa Pak Zaki ketika DKI Jakarta PSBB total dikatakan bahwa mempertimbangkan opsi untuk PSBB total. Sementara kalau tadi saya bertanya kepada Bogor, Kang Bima, mereka adalah PSBB skala mikro dan juga komunitas. Pak Zaki seperti apa untuk Tangerang? baik, terima kasih, Mbak. Jadi memang kita sudah menyadari bahwa semakin banyak swab test yang akan kita lakukan, itu akan menemukan beberapa kasus. Apalagi Tangerang ini masyarakatnya sangat berhubungan erat dengan daerah Jabodetabek yang lainnya. Ya, begitu Jakarta ada gelombang kedua, kami sudah dari 2 minggu yang lalu itu kita sudah mengukur berapa ketersediaan rumah sakit, kemudian juga ruang perawatan dan lain sebagainya. Nah, dalam perkembangan kita melihat memang tren di wilayah Kabupaten Tangerang pun ikut menaik nih, ya, sampai kemudian kami ditetapkan kembali menjadi zona merah. Nah, untuk PSBB-nya sendiri, Banten itu melalui Pak Gubernur itu tidak pernah mencabut PSBB di wilayah Tangerang Raya. Dan sampai hari ini sudah perpanjangan kurang lebih 12 kali PSBB. Dan kita berlakukan sama. Hanya memang kemarin ketika sudah mulai masuk ke zona kuning, kategori kuning, bahkan kuning muda di wilayah Tangerang ini, aktivitas masyarakat mulai banyak bergerak kembali. Ya, baik aktivitas sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, ini yang kembali kami tekankan kepada masyarakat 1 minggu terakhir ini, bahwa kita mengalami gelombang kedua penyebaran virus COVID-19. Mari kembali lagi mempererat dan memperketat penggunaan masker, jaga jarak, dan juga menjaga kebersihan diri dengan mencuci tangan, dan lain sebagainya. Nah, ini yang sekarang kita galakan kembali. Kemudian kita juga sudah mencoba untuk PSBB di tahap RT RW. Di beberapa wilayah yang penduduknya sedikit, relatif sedikit bisa berjalan, tapi yang penduduk agak padat ini agak mulai sulit. Nah, kembali kita mengaktifkan seluruh Forkopimda, TNI Polri ikut membantu mengedukasi dan menginformasikan kembali kepada masyarakat bahwa sekarang sudah mulai gelombang kedua dan sudah mulai tinggi. Jadi kita harus berhati-hati, dan alhamdulillah kita bergerak bersama-sama sekarang ini. Kembali lagi posko-posko pengecekan kita buka di jalan-jalan raya, di jalan-jalan pemerintah, di jalan-jalan kecil dan lain sebagainya. Pak Zaki, tapi untuk di Tangerang, mal, dunia usaha, perkantoran itu masih beroperasi tapi dengan pengawasan seperti itu kah? Masih beroperasi dengan pengawasan. Nah, bahkan mal-mal ini juga beberapa kali ada beberapa kasus yang kita temukan di mal.
kita tutup sementara waktu, disinfektan, kemudian seluruh pegawainya kita cek, swab test. Setelah sudah clear, tidak ditemukan lagi kasusnya, ya sudah kembali beroperasi. Hanya sekarang kita mulai berpikir, apakah mungkin kita mulai membatasi lagi jam operasional mal dan juga sektor-sektor yang mungkin masih bisa kita awasi di mal yang boleh beroperasi. Baik, sekarang saya ke Pak Iwan. Bingung tidak para pengusaha untuk Tangerang seperti ini, Bogor seperti ini, DKI Jakarta dibatasi dunia usaha, Pak Iwan? Itu tadi yang saya katakan, kalau tidak ada kesatuan tindak itu memang membingungkan. Bukan hanya pelaku usaha, tapi masyarakat secara keseluruhan. Karena persoalan ini bukan persoalan Tangerang, bukan persoalan Bogor, bukan persoalan Jakarta. Ini persoalan Indonesia gitu. Kita mesti punya satu sikap yang jelas gitu ya. Kalau pengusaha itu akan ikut, jadi kalau pemerintah menetapkan satu peraturan apa, kita dalam posisi yang tidak menentang gitu loh. Cuman jangan juga kemudian dibikin bingung, dibikin tidak pasti gitu ya. Kalaupun harus menderita, tapi untuk sesuatu yang sementara ya, kita menderita sementara itu sesuatu yang baik, kenapa tidak gitu loh. Tetapi kalau serba tidak pasti ya, dunia usaha itu kehilangan harapan gitu. Karena kalau tidak pasti kita juga nggak akan pasti melakukan apa-apa. Kalau tidak pasti, ada tidak kemudian seperti yang dilakukan di PSBB awal, di depan ditutup usahanya, di belakang tapi kemudian pelanggannya masuk dari belakang untuk kantor atau juga dunia usaha lain begitu? Saya kira enggak begitulah. Kalau pelaku usaha itu ya, apalagi yang organisasinya tertib ya, itu tidak akan berani untuk melakukan tindakan yang melawan. Ya. Tetapi kalau kita bicara di lapangan, sekarang itu kita harus fair ya. Yang sebenarnya terpapar lebih banyak itu di kalangan bawah atau di kalangan atas. Baik. Dugaan saya di kalangan bawah. Ini artinya apa? Kita tidak bisa mengedukasi mereka kan begitu. Ya. Terakhir saya ke Pak Zaki singkat saja. Tapi sebenarnya Tangerang ini sendiri sudah sinkron tidak dengan kebijakan DKI Jakarta? Mbak, buat kami sebetulnya ya, kita ini DKI Jakarta seminggu atau 2 minggu yang lalu bicara buka bioskop dan lain sebagainya. Buat kita tetap berpegangan kepada keputusan Gubernur Banten. Tangerang Raya tetap melaksanakan PSBB. Baik. Jadi itu yang kita lakukan sekarang. Baik. Pak Zaki terima kasih, mungkin juga Pak Romedio terima kasih. Nanti saya akan banyak berbincang sebenarnya bahwa bagaimana semua harapan kita bahwa PSBB yang dilakukan di gelombang kedua untuk DKI Jakarta benar-benar efektif. Usai jeda berikut di Apa Kabar Indonesia Malam. Iya, masih kurang saya pemirsa ingin mendapat pencerahan juga dari masyarakat, pendapat mereka mengenai PSBB total di DKI Jakarta. Rekan saya Almira siap mengabarkan langsung dari wilayah Jakarta Selatan. Almira. Ya, selamat malam pemirsa dan juga Caca. Jumlah kasus aktif COVID-19 sempat landai pada PSBB beberapa bulan lalu, namun sejak diberlakukan masa kebiasaan adaptasi baru, jumlah kasus positif COVID-19 terus meningkat hingga September saat ini akumulasinya mencapai 11.000 lebih kasus positif dan juga ada tren peningkatan terhadap pemakaman dengan protap COVID-19. Hal tersebut membuat Gubernur Anies Baswedan nantinya akan memberlakukan kembali PSBB secara total yang akan berlaku pada tanggal 14 September mendatang. Kami akan mengajak Anda untuk berbincang dengan beberapa warga untuk mengetahui bagaimana pendapat mereka dan juga harapannya ketika nanti PSBB secara total akan diberlakukan kembali di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Selamat malam Pak, dengan Pak siapa? Dengan Randy. Ya, Pak Randy, nanti kan tanggal 14 September PSBB secara total akan berlaku kembali Pak. Bagaimana pendapatnya, apakah berpengaruh terhadap pekerjaan Bapak? Kalau dengan pekerjaan sih pasti pengaruh ya Mbak. Tapi dengan PSBB ini saya berterima kasih karena mencegah untuk penyebaran COVID-19 ini yang saya rasa sudah meningkat di fase kedua ini. Ya mudah-mudahan dari pemerintah pusat juga cepat ditemukan lah untuk vaksinnya supaya kita juga beraktivitas ke depannya lebih baik lagi. Baik, terima kasih Pak Heri. Caca, tadi kalau dari Pak Heri harapannya adalah setuju dengan pemberlakuan PSBB kembali dan juga berharap nanti pemerintah pusat untuk segera mendapatkan vaksinnya. Nah, kami akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu warga lagi untuk mengetahui bagaimana pendapatnya tentang pemberlakuan PSBB secara total pada tanggal 14 September mendatang. Selamat malam Mbak, dengan Mbak siapa?
Malam dengan Sheina. Ya, Mbak Sheina, ini kan nanti tanggal 14 mau aktif lagi Mbak PSBB ini, bagaimana pendapatnya? Apakah ada pengaruh terhadap pekerjaan Mbak? Karena saya kerjanya di kedai ini aja, saya sebenarnya agak pro kontra sih Mbak. Kalau pro memang untuk mengurangi dampak COVID ya. Tapi kalau buat kita yang penghasilannya memang cukup dari ini aja, agak kena dampaknya banget sih Mbak sebenarnya. Cuman ya kalau memang dari pemerintah memang kebijakannya seperti itu, kita kan mau nggak mau harus mengikuti. Dan mungkin kita tetap bikin kayak kemarin juga, kita cuma terima take away dan memang nggak boleh ada yang dine in gitu aja sih. Baik, terima kasih Mbak Sheina. Caca, kok tadi memang menuai pro dan kontra juga karena nanti rumah makan ke depannya hanya menerima take away aja, tidak bisa makan di tempat begitu. Dan untuk Anda warga Jakarta yang nanti akan menghadapi PSBB secara total pada tanggal 14 September, sebaiknya Anda mengunduh informasi ataupun panduan bagaimana berkegiatan selama PSBB secara total nanti di situs resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta di jakarta.go.id. Demikian Caca, kembali ke studio. Ya, terima kasih Almira mengabarkan langsung dari Jakarta Selatan. Nah, Dr. Faris, pro dan kontra biasa setiap kebijakan. Tapi apapun itu per Senin tetap diterapkan. Tapi bagaimana supaya ini benar-benar efektif? Masyarakat sadar betul ini, kemudian tidak main-main lagi, Dr. Faris. Jadi guru terbaik itu kan pengalaman ya. Nah sekarang dengan bulan ke-9 di bulan September ini, itu virus hampir pernah mendatangi rumah teman kantornya, pamannya, tetangganya, pasti sudah pernah, semua warga sudah punya kisah tersendiri soal COVID dan mereka pasti belajar. Beda dengan waktu awal, itu yang pertama. Yang kedua, kita sedang akan melakukan PSBB yang kedua. Jadi bukan kita dari nol lagi, sebagian fitur PSBB udah kita ketahui. Oke lah, kita harus tetap di rumah, kita akan nge-zoom lagi segala macam. Jadi untuk kita udah lumayan beradaptasi. Jadi saya optimis kali ini mudah-mudahan warga Jakarta siap mendukung sepenuhnya penetapan PSBB di hari Senin. Baik, terima kasih Dr. Faris, terima kasih Pak Iwan. Kita harapkan bahwa dunia usaha bisa beradaptasi dengan ini ya. Ini menjadi akhir Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Kita tunggu bagaimana implementasi kebijakan PSBB total untuk DKI Jakarta per Senin akan dilaksanakan. Saya Cica Anissa, terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.